Bapak dan Ibu, di usia ini pernahkah hati terasa lelah tanpa sebab yang jelas? Pekerjaan sudah tidak sepadat dulu, tanggung jawab besar mulai berkurang, namun entah mengapa pikiran masih sering gelisah. Ada perasaan yang sulit dijelaskan, seolah hidup sudah berjalan jauh, tetapi ketenangan belum sepenuhnya singgah. Disinilah banyak orang tua mulai menyadari bahwa yang dibutuhkan bukan lagi perubahan keadaan, melainkan perdamaian dengan hidup itu sendiri. Bapak dan Ibu yang menyimak dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, atau bahkan dari luar negeri, kita semua dipertemukan oleh satu fase yang sama, masa tua. Fase di mana langkah melambat, waktu terasa lebih sunyi, dan hati mulai lebih sering berbicara. Di masa inilah hidup seakan mengajak kita berhenti sejenak, bukan untuk menyesali masa lalu, tetapi untuk memahami maknanya. Masa tua seringkali menjadi berat bukan karena kurangnya harta atau perhatian, melainkan karena hati masih berperang dengan kenyataan. Ada masa lalu yang belum diterima, ada keputusan yang terus disesali, ada harapan yang belum terwujud, dan ada perbandingan yang diam-diam menyakiti. Selama hati masih melawan, ketenangan akan selalu terasa jauh. Dalam pembahasan ini, kita akan belajar bersama tentang bagaimana berdamai dengan hidup agar masa tua tidak dipenuhi kegelisahan, tetapi diisi dengan ketenangan dan kebahagiaan yang lebih matang. Berdamai bukan berarti menyerah, bukan pula berarti menganggap semua baik-baik saja. Berdamai adalah keberanian untuk menerima hidup apa adanya, tanpa terus menyakiti diri sendiri dengan penolakan. Ada seorang bapak berusia 70 tahun yang pernah berkata, "Pelan, saya tidak lagi ingin menang atas hidup, saya hanya ingin tenang." Kalimat sederhana ini menyimpan kebijaksanaan yang dalam, karena pada akhirnya, hidup tidak perlu ditaklukkan, tetapi dipahami. Dan pemahaman itulah yang membawa kedamaian. Bapak dan Ibu, masa tua bukan akhir dari kebahagiaan. Ia justru bisa menjadi awal dari ketenangan yang sesungguhnya jika hati bersedia berdamai. Dari perdamaian itulah, kebahagiaan yang lebih tenang, lebih stabil, dan lebih bermakna akan tumbuh. Bapak dan Ibu, langkah awal untuk berdamai dengan hidup adalah menerima kenyataan tanpa terus melawan. Banyak kegelisahan di masa tua muncul bukan karena keadaan terlalu berat, tetapi karena hati masih menolak apa yang sudah terjadi. Kita melawan usia yang bertambah, melawan perubahan tubuh, melawan pilihan hidup orang-orang terdekat, dan melawan masa lalu yang tidak bisa diulang. Di usia muda, melawan keadaan sering dianggap sebagai kekuatan. Kita berjuang, memperbaiki, dan mengubah. Namun di usia tua, hidup mengajarkan pelajaran yang berbeda. Tidak semua hal perlu dilawan. Ada hal-hal yang justru menuntut penerimaan. Ketika hati masih memaksa, tubuh dan pikiran akan ikut lelah. Ada seorang ibu yang sulit menerima bahwa dirinya tidak lagi sekuat dulu. Ia sering berkata, "Dulu saya bisa melakukan ini dan itu." Setiap kali mengingat masa lalu, hatinya terasa sesak. Hingga suatu hari ia berkata pada dirinya sendiri, "Saya tidak lagi muda, tetapi saya masih bernilai." Dari kalimat itu, penerimaan mulai tumbuh, dan hatinya terasa lebih lapang. Jika di masa tua kita terus menolak kenyataan, batin akan terus berperang. Perang yang sunyi ini menguras tenaga, membuat tidur tidak nyenyak, dan emosi mudah naik. Padahal, keadaan mungkin tidak seburuk yang kita bayangkan. Yang berat seringkali adalah penolakan itu sendiri. Menerima bukan berarti berhenti berusaha atau pasrah tanpa makna. Menerima adalah kesediaan hati untuk berkata, "Inilah hidup saya hari ini." Dari penerimaan itulah kita bisa melangkah dengan lebih bijak, menyesuaikan diri, dan menjaga energi untuk hal-hal yang masih bisa kita nikmati. Bapak dan Ibu, berdamai dengan hidup dimulai dari penerimaan. Ketika kita berhenti melawan hal yang tidak bisa diubah, ruang di dalam hati terbuka. Di ruang itulah ketenangan mulai masuk, perlahan namun nyata. Dan dari ketenangan itu, kebahagiaan yang lebih dewasa akan tumbuh. Bapak dan Ibu, setelah penerimaan mulai tumbuh, langkah berikutnya untuk berdamai dengan hidup adalah melepaskan penyesalan yang berkepanjangan. Di masa tua, kenangan sering datang silih berganti. Ada keputusan yang terasa keliru, ada kesempatan yang terlewat, dan ada kata-kata yang seandainya bisa ditarik kembali. Penyesalan ini manusiawi, tetapi jika dibiarkan menetap, ia akan menjadi beban yang menghalangi ketenangan. Seringkali kita menilai masa lalu dengan kacamata hari ini. Kita lupa bahwa dulu kita bertindak dengan pengetahuan, kondisi, dan kekuatan yang terbatas.
apa yang sekarang terlihat sebagai kesalahan, saat itu mungkin adalah pilihan terbaik yang bisa kita ambil. Ketika kita terus menghukum diri sendiri, kita sedang menyakiti diri yang telah berjuang sejauh ini. Ada seorang bapak yang di usia 68 tahun sering berkata, "Seandainya dulu saya berbeda." Kalimat itu ia ulang berkali-kali hingga membuat hatinya berat. Hingga suatu hari ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah penyesalan ini memperbaiki hidup saya hari ini? Pertanyaan itu menjadi titik balik. Ia mulai belajar menghargai dirinya di masa lalu sebagai seseorang yang bertahan dan melakukan yang terbaik. Jika penyesalan dipelihara, ia akan menyusup ke banyak hal. Tidur menjadi gelisah, pikiran mudah lelah, dan kebahagiaan kecil sering terlewat. Kita menjadi terlalu sibuk mengoreksi masa lalu hingga lupa menjalani hari ini. Padahal, hari ini adalah satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki. Melepaskan penyesalan bukan berarti menghapus pelajaran. Justru sebaliknya, kita mengambil hikmahnya tanpa terus menyalahkan diri. Kita boleh berkata, saya belajar, tanpa harus berkata, saya gagal. Dengan cara ini, masa lalu menjadi guru, bukan hakim. Bapak dan Ibu, berdamai dengan hidup berarti memberi maaf kepada diri sendiri. Memaafkan diri adalah bentuk keberanian yang lembut. Ketika kita berhenti mengulang luka lama, hati mendapatkan ruang untuk bernapas. Ruang itu akan terisi oleh ketenangan yang sederhana dan kebahagiaan yang lebih jujur. Masa tua mengajak kita untuk hidup lebih ringan. Dengan melepaskan penyesalan yang tidak perlu, langkah terasa lebih pelan namun mantap. Dari kelapangan hati itulah, perdamaian dengan hidup menjadi nyata, bukan sebagai konsep, tetapi sebagai rasa yang menemani hari demi hari. Bapak dan Ibu, setelah menerima kenyataan dan melepaskan penyesalan, langkah penting berikutnya untuk berdamai dengan hidup adalah menghentikan kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Di masa tua, perbandingan sering datang tanpa disadari. Kita melihat orang lain tampak lebih sehat, lebih mapan, atau lebih sering ditemani keluarga. Tanpa sadar, hati mulai bertanya, mengapa hidup saya tidak seperti itu? Di usia muda, perbandingan sering menjadi bahan bakar semangat. Namun di usia tua, ia justru menjadi racun halus yang menggerogoti ketenangan. Setiap perbandingan mengandung pesan tersembunyi bahwa hidup kita kurang berharga. Padahal setiap orang menjalani perjalanan yang berbeda, dengan tantangan dan pelajaran yang tidak bisa disamakan. Ada seorang ibu berusia 71 tahun yang sering merasa sedih setelah berkumpul dengan teman-temannya. Ia pulang dengan perasaan rendah diri karena merasa hidupnya paling biasa. Hingga suatu hari ia menyadari bahwa ia telah membesarkan anak-anak dengan penuh kasih, bertahan dalam masa sulit, dan menjaga keluarganya tetap utuh. Ia berkata pelan, hidup saya tidak kalah, hanya berbeda. Jika kebiasaan membandingkan terus dipelihara, kebahagiaan akan selalu terasa milik orang lain. Kita sulit bersyukur, sulit merasa cukup, dan sulit menikmati apa yang ada. Perbandingan membuat hati sibuk menilai, bukan merasakan. Padahal, ketenangan tumbuh saat kita berhenti menilai dan mulai menerima. Menghentikan perbandingan bukan berarti menutup mata dari kenyataan. Ini adalah kesadaran bahwa ukuran kebahagiaan tidak seragam. Ada orang yang bahagia dengan kesederhanaan, ada yang bahagia dengan keramaian. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, yang ada hanyalah kecocokan dengan hati masing-masing. Bapak dan Ibu, berdamai dengan hidup berarti menghargai perjalanan sendiri tanpa terus mengintip perjalanan orang lain. Ketika kita berhenti membandingkan, hati menjadi lebih ringan. Kita mulai melihat bahwa hidup kita pun penuh makna, meski tidak selalu tampak menonjol. Masa tua adalah waktu untuk menikmati apa yang ada, bukan untuk menimbang apa yang kurang. Dengan melepaskan kebiasaan membandingkan, kita membuka pintu bagi ketenangan yang lebih stabil dan kebahagiaan yang tidak mudah goyah. Bapak dan Ibu, langkah berikutnya dalam berdamai dengan hidup adalah melepaskan keinginan untuk selalu mengendalikan keadaan. Di masa muda, mengendalikan sering dianggap sebagai tanggung jawab. Kita mengatur keluarga, mengarahkan anak, dan memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Namun di masa tua, keinginan mengendalikan yang terus dibawa justru bisa menjadi sumber kegelisahan. Ketika usia bertambah, banyak hal tidak lagi berada dalam jangkauan kita. Anak-anak memiliki kehidupan sendiri, keadaan berubah lebih cepat dari yang kita duga, dan tubuh pun tidak selalu menuruti keinginan.
Jika hati masih ingin mengatur semuanya, maka yang muncul adalah rasa kecewa dan ketegangan yang tidak perlu. Ada seorang bapak yang merasa gelisah karena anak-anaknya tidak selalu mengikuti nasihatnya. Ia sering mengulang pesan yang sama, berharap perubahan. Namun setiap kali berbeda pendapat, suasana menjadi tegang. Hingga suatu hari ia berkata, "Saya sudah menyampaikan, sekarang biarlah mereka belajar." Sejak ia belajar melepaskan kendali, hubungannya dengan anak-anak menjadi lebih hangat. Jika di masa tua kita terus memaksakan kehendak, hati akan mudah tersinggung. Setiap perbedaan terasa seperti penolakan. Padahal seringkali perbedaan hanyalah tanda bahwa hidup sedang bergerak ke fase yang berbeda. Ketika kita menerima pergeseran peran ini, batin menjadi lebih lapang. Melepaskan kendali bukan berarti tidak peduli atau berhenti memberi nasihat. Ini adalah kemampuan untuk membedakan mana yang bisa kita pengaruhi dan mana yang perlu kita lepaskan. Kita tetap mencintai tetapi tidak lagi memaksa. Kita tetap peduli tetapi tidak lagi mengikat dengan tuntutan. Bapak dan Ibu, berdamai dengan hidup berarti memberi ruang bagi orang lain dan diri sendiri untuk bertumbuh. Saat kita berhenti menggenggam terlalu erat, energi batin yang selama ini terkuras perlahan kembali. Dari kelapangan inilah ketenangan tumbuh dan kebahagiaan terasa lebih alami. Masa tua mengajarkan bahwa hidup tidak selalu harus sesuai rencana untuk bisa bermakna. Dengan melepaskan kendali yang berlebihan, kita membuka jalan bagi kedamaian yang lebih dalam. Kedamaian yang datang bukan dari mengatur, tetapi dari menerima. Bapak dan Ibu, langkah penting berikutnya untuk berdamai dengan hidup adalah menumbuhkan rasa cukup dan syukur yang jujur. Di masa tua, banyak orang mengira kebahagiaan akan datang jika keadaan membaik atau jika orang lain berubah. Padahal ketenangan sering lahir ketika hati berhenti menunggu dan mulai menghargai apa yang sudah ada hari ini. Rasa cukup bukan berarti menutup mata dari kekurangan. Rasa cukup adalah kemampuan untuk berkata, hidup saya hari ini tidak sempurna, tetapi sudah layak disyukuri. Ketika rasa cukup tumbuh, hati tidak lagi sibuk menghitung apa yang hilang, melainkan melihat apa yang masih tersisa. Dari sinilah ketenangan perlahan menguat. Ada seorang ibu berusia 72 tahun yang sering merasa hidupnya biasa saja. Ia membandingkan dirinya dengan orang lain yang tampak lebih sejahtera dan lebih sering ditemani keluarga. Setiap perbandingan membuat hatinya berat, hingga suatu hari ia mulai menulis 3 hal kecil yang ia syukuri setiap malam. Awalnya terasa sederhana, namun lama-kelamaan hatinya menjadi lebih ringan. Ia berkata, ternyata hidup saya tidak kosong, hanya selama ini saya kurang melihatnya. Jika di masa tua kita jarang bersyukur, pikiran akan mudah lelah. Kita akan terus menunggu hari esok yang lebih baik dan lupa menikmati hari ini. Padahal, banyak kebahagiaan hadir dalam bentuk yang kecil dan tenang. Secangkir teh hangat, udara pagi, atau percakapan singkat bisa menjadi sumber damai jika hati bersedia menerimanya. Menumbuhkan rasa syukur juga berarti berhenti mengeluh tanpa tujuan. Keluhan yang berulang seringkali memperkuat perasaan kurang. Sebaliknya, syukur melatih hati untuk melihat kebaikan yang nyata. Bukan kebaikan yang besar dan mencolok, tetapi kebaikan yang setia menemani hari-hari. Bapak dan Ibu, berdamai dengan hidup berarti belajar merasa cukup tanpa harus menunggu segalanya sempurna. Ketika hati merasa cukup, keinginan berkurang, kecemasan melemah, dan kebahagiaan terasa lebih dekat. Rasa cukup bukan akhir dari harapan, melainkan dasar yang kuat untuk menjalani hari dengan tenang. Masa tua adalah masa untuk menikmati hasil perjalanan, bukan untuk terus menagih hidup agar berubah. Dengan menumbuhkan syukur dan rasa cukup, kita memberi izin pada diri sendiri untuk beristirahat secara batin. Dari istirahat inilah, ketenangan dan kebahagiaan yang lebih dewasa tumbuh dan menetap. Bapak dan Ibu, setelah rasa cukup dan syukur mulai tumbuh, langkah berikutnya untuk benar-benar berdamai dengan hidup adalah berhenti menggantungkan kebahagiaan pada sikap orang lain. Di masa tua, tanpa disadari, kita sering menunggu sesuatu dari sekitar. Perhatian yang lebih sering, pengakuan atas pengorbanan masa lalu, atau perlakuan yang sesuai harapan. Penantian ini halus, tetapi jika dibiarkan, ia menjadi sumber kekecewaan yang berulang. Banyak orang tua berkata, saya akan tenang kalau anak-anak lebih peduli, atau saya akan bahagia kalau keluarga lebih sering datang. Harapan ini wajar, namun ketika kebahagiaan sepenuhnya disandarkan pada respons orang lain, hati menjadi rapuh. Sedikit keterlambatan kabar atau perubahan sikap bisa langsung mengguncang perasaan. Padahal,
Ketenangan sejati membutuhkan pijakan yang lebih kokoh dari dalam diri. Ada seorang bapak berusia 73 tahun yang dulu sering gelisah menunggu telepon anaknya. Jika sehari saja tidak ada kabar, pikirannya melayang kemana-mana. Setelah ia menyadari bahwa ketenangannya terlalu bergantung pada orang lain, ia mulai mengubah kebiasaan. Ia mengisi hari dengan rutinitas ringan, membaca, berjalan pagi, dan berbincang dengan teman sebaya. Ketika anaknya menelepon, ia menyambut dengan hangat tanpa menyimpan keluhan. Perlahan, hubungannya menjadi lebih tenang dan tulus. Menggantungkan kebahagiaan pada orang lain membuat kita kehilangan kendali atas hati sendiri. Kita menunggu, menebak, dan menafsirkan. Sebaliknya, ketika kebahagiaan dibangun dari dalam, dari penerimaan, syukur, dan aktivitas yang bermakna, hati menjadi lebih stabil. Kita tetap menyayangi orang lain tetapi tidak lagi menyerahkan kunci ketenangan sepenuhnya kepada mereka. Bapak dan Ibu, berdamai dengan hidup berarti mengambil kembali tanggung jawab atas kebahagiaan diri sendiri. Bukan untuk menutup diri dari kasih sayang, melainkan untuk menjaga keseimbangan. Saat hati tidak menuntut, hubungan justru terasa lebih ringan. Orang-orang di sekitar pun lebih nyaman mendekat karena kehadiran kita menenangkan, bukan menekan. Masa tua mengajarkan bahwa kebahagiaan yang dewasa tidak berisik. Ia hadir saat kita berhenti menunggu dunia berubah dan mulai menata hati sendiri. Dari kemandirian batin inilah, ketenangan menguat dan kebahagiaan menjadi lebih konsisten, tidak mudah goyah oleh keadaan. Bapak dan Ibu pada tahap ini berdamai dengan hidup berarti menerima keterbatasan dengan lapang dada. Di masa tua, keterbatasan hadir perlahan, tenaga berkurang, ingatan tidak setajam dulu, dan ritme hidup melambat. Jika hati masih menuntut tubuh seperti masa lalu, maka kelelahan akan bertambah. Namun ketika keterbatasan diterima sebagai bagian alami dari perjalanan, hidup justru terasa lebih ringan. Seringkali kita menganggap keterbatasan sebagai tanda kelemahan, padahal keterbatasan adalah undangan untuk hidup lebih bijak. Ia mengajak kita memilih aktivitas dengan sadar, mengatur energi dengan penuh perhatian, dan memberi waktu pada diri sendiri untuk beristirahat. Dari sini, kualitas hidup meningkat meski kuantitas aktivitas berkurang. Ada seorang ibu berusia 75 tahun yang dulu memaksakan diri mengikuti semua kegiatan seperti saat muda. Ia cepat lelah dan sering kecewa pada tubuhnya sendiri. Hingga suatu hari ia berkata, "Saya tidak harus melakukan semuanya." Ia mulai memilih hal-hal yang benar-benar ia nikmati. Menyiram tanaman, membaca, dan berbincang singkat. Sejak itu harinya terasa lebih damai dan hatinya tidak lagi memarahi tubuhnya. Jika keterbatasan ditolak, hati akan terus bertengkar dengan kenyataan. Kita merasa tertinggal, merasa tidak berguna, atau merasa hidup mengecil. Padahal hidup tidak mengecil, ia sedang menyederhana. Dan kesederhanaan ini memberi ruang untuk makna yang lebih dalam. Kehadiran penuh pada setiap momen. Menerima keterbatasan juga berarti menghormati diri sendiri. Kita berhenti membandingkan kemampuan hari ini dengan masa lalu dan mulai menilai diri berdasarkan kebijaksanaan yang telah dikumpulkan. Kita mungkin berjalan lebih pelan tetapi pandangan kita lebih luas. Kita mungkin berbicara lebih sedikit tetapi kata-kata kita lebih bermakna. Bapak dan Ibu, berdamai dengan hidup adalah berhenti menuntut diri sendiri untuk selalu kuat. Kekuatan di masa tua tidak diukur dari seberapa banyak yang bisa dilakukan, melainkan dari seberapa tenang hati menjalani apa yang ada. Saat kita menerima keterbatasan, kita memberi izin pada diri untuk hidup sesuai irama yang sehat. Masa tua mengajarkan bahwa hidup tidak harus penuh untuk bermakna. Ia cukup jujur, cukup sadar, dan cukup damai. Dengan menerima keterbatasan sebagai sahabat, bukan musuh, kita melangkah ke hari-hari dengan beban yang lebih ringan. Dan di kelapangan itulah, ketenangan dan kebahagiaan menemukan rumahnya. Bapak dan Ibu, sebelum kita menutup pembahasan ini, ada satu perenungan penting dalam berdamai dengan hidup, yaitu memberi makna pada hari-hari yang tersisa tanpa rasa terburu-buru. Di masa tua, waktu sering terasa berbeda. Hari berjalan lebih pelan, tetapi justru disitulah kita diberi kesempatan untuk hadir sepenuhnya. Ketika kita berhenti mengejar dan mulai menghayati, hidup terasa lebih bermakna meski sederhana. Seringkali kegelisahan muncul karena kita masih membawa kebiasaan lama. Ingin cepat selesai, ingin hasil segera, ingin semuanya rapi dan tuntas. Padahal di usia ini, hidup tidak meminta kita berlari. Ia mengajak kita berjalan dengan sadar,
merasakan setiap langkah, dan menghargai momen kecil yang dulu sering terlewat. Ada seorang bapak berusia 76 tahun yang berkata, "Sekarang saya tidak punya banyak rencana, tapi hari-hari saya lebih tenang." Ia tidak lagi menumpuk target, melainkan menata rutinitas yang memberi rasa hidup. Bangun pagi dengan tenang, berbincang singkat, dan merawat hobi kecil. Dari kebiasaan inilah makna hadir tanpa perlu dicari jauh-jauh. Memberi makna juga berarti menerima bahwa tidak semua hal harus diselesaikan. Ada urusan yang akan tetap terbuka, ada pertanyaan yang tidak menemukan jawaban, dan ada hubungan yang berjalan apa adanya. Ketika kita menerima ini, hati berhenti menuntut kesempurnaan. Kita mulai melihat hidup sebagai proses yang cukup, bukan proyek yang harus rampung. Jika di masa tua kita masih merasa harus mengejar makna besar, kita akan melewatkan makna yang ada di depan mata. Makna itu hadir dalam perhatian kecil, dalam kesediaan mendengar, dan dalam rasa syukur yang sederhana. Ia tidak berisik, tetapi menenangkan. Bapak dan Ibu, berdamai dengan hidup adalah berdamai dengan waktu. Kita berhenti memaksa hari menjadi padat, dan mulai memberi ruang untuk hening. Di keheningan itulah, hati berbicara jujur tentang apa yang penting dan apa yang bisa dilepas. Masa tua bukan waktu untuk menilai hidup dari daftar pencapaian, melainkan dari kualitas kehadiran. Ketika kita hadir sepenuhnya, tanpa terburu-buru dan tanpa tuntutan, hidup terasa utuh. Dan dari keutuhan itulah, ketenangan dan kebahagiaan menemukan bentuknya yang paling jujur. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dari awal hingga akhir pembahasan ini, kita telah berjalan bersama memahami makna berdamai dengan hidup agar masa tua dijalani dengan ketenangan dan kebahagiaan yang lebih dewasa. Kita belajar menerima kenyataan tanpa terus melawan, melepaskan penyesalan yang melelahkan, berhenti membandingkan diri dengan orang lain, dan merelakan keinginan untuk selalu mengendalikan keadaan. Kita juga belajar menumbuhkan rasa cukup dan syukur yang jujur. Tidak menggantungkan kebahagiaan pada sikap orang lain, menerima keterbatasan dengan lapang dada, serta memberi makna pada hari-hari yang tersisa tanpa rasa terburu-buru. Semua ini bukanlah langkah yang harus dilakukan sekaligus, melainkan proses yang bisa ditempuh perlahan, seiring kesiapan hati. Bapak dan Ibu, masa tua bukanlah masa kekurangan, melainkan masa penyederhanaan. Hidup tidak lagi meminta kita membuktikan apapun, tetapi mengajak kita merapikan isi batin. Ketika hati berhenti berperang dengan kenyataan, energi yang selama ini terkuras perlahan kembali. Dari situlah ketenangan tumbuh, bukan karena hidup menjadi sempurna, tetapi karena hati menjadi lebih menerima. Kebahagiaan di masa tua juga tidak harus besar dan ramai. Ia hadir dalam bentuk yang lebih tenang dan bersahaja, tidur yang lebih nyenyak, pikiran yang tidak mudah gelisah, hubungan yang lebih hangat tanpa tuntutan, serta kemampuan menikmati hari apa adanya. Inilah kebahagiaan yang tidak mudah goyah karena berakar dari dalam diri. Bapak dan Ibu, jika hari ini hati masih terasa berat, jangan menyalahkan diri sendiri. Berdamai dengan hidup adalah perjalanan, bukan tujuan yang harus segera dicapai. Tidak apa-apa berjalan pelan. Setiap langkah kecil menuju penerimaan adalah kemenangan batin yang berharga. Usia tua mengajarkan kita bahwa pelan bukan berarti tertinggal, melainkan sedang menikmati hidup dengan lebih sadar. Jika dari pembahasan ini ada satu hal yang paling menyentuh hati Bapak dan Ibu, simpanlah dan praktikkan dengan lembut. Biarkan ia tumbuh dalam keseharian tanpa paksaan. Dan jika Bapak dan Ibu berkenan, bagikanlah pengalaman atau pandangan di kolom komentar. Cerita Bapak dan Ibu bisa menjadi penguat bagi sesama yang sedang belajar berdamai dengan hidup. Dan apabila tayangan seperti ini terasa menenangkan, menemani di waktu sepi, atau menjadi pengingat lembut saat hati lelah, kami mengundang Bapak dan Ibu untuk tetap bersama kami di channel ini. Dengan berlangganan secara sederhana, Bapak dan Ibu membantu kami terus menghadirkan konten yang menyejukkan dan bermanfaat bagi usia senja serta keluarga. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga masa tua Bapak dan Ibu selalu diliputi kesehatan, ketenangan batin, dan kebahagiaan yang sederhana namun bermakna. Semoga hati semakin lapang, dan hidup terasa semakin damai setiap harinya.